Bu. Ibu cepat sembuh ya, Bu. Ibu yang sabar. Ini semua ujian dari Allah. Kita harus banyak berdoa, banyak istighfar. Semoga ibu bisa diberi kesembuhan. Sari selalu berdoa yang terbaik buat ibu, supaya kita bisa kayak dulu lagi. Cepat sembuh ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya periksa pasien sebentar ya. Baik, silahkan dok. Selamat siang Bu. Periksa sebentar ya Bu. Kita akan periksa sebentar. Tolong tangannya. Ya. Oke. Jadi seperti ini Mbak, keadaan si pasien ini semakin hari itu sebenarnya bukan semakin baik, tapi semakin menurun Mbak. Jadi seperti itu ya dokter? Iya, jadi sepertinya kita ada suatu hal yang saya sampaikan, tetapi kita tidak bisa membicarakannya di sini karena ini berhubungan dengan pasien. Iya, kita akan ngobrol di tempat lain. Setelah itu saya akan jelaskan lebih rinci di sana tentang keadaan pasien untuk sekarang. Jadi mungkin Mbaknya bisa ikut saya sebentar. Baik dok. Oke. Jadi seperti ini Mbak. Kami itu sudah lama mengobati pasien. Apakah tidak ada cara lain dok? Sesuai obat yang kami anjurkan dan segala usaha yang kami lakukan, itu semuanya sudah sesuai prosedur. Tetapi si pasien belum mengalami perubahan yang benar. Keadaan si pasien makin menurun setiap kali kami selesai mengobati dan kami periksa. Ya mungkin itu sudah kehendak dari Allah, tetapi kami sebagai dokter akan berusaha semaksimal mungkin dan sebisa kami untuk mengobati ibu dari mbaknya. Untuk mbaknya mungkin coba untuk bersabar, doakan terus ibunya supaya biar bisa sehat. Kami juga akan berusaha yang terbaik buat kesehatan ibunya. Buat mbaknya yang sabar jika pasien belum mengalami kemajuan. Mungkin beberapa hari ke depan kami akan cek lagi dan mungkin saja akan ada kemajuan di ke depan hari. Ya, seperti itu. Ibu kenapa Bu? Ibu yang kuat ya Bu. Dokter. Terus ibu yang kuat ya Bu. Permisi Bu, boleh saya periksa sebentar? Ibu bangun Bu. Kita sebagai umat manusia tidak akan pernah tahu kapan kita akan menghadapi kematian kita. Dan dengan alat secanggih apapun, teknologi secanggih apapun, tidak akan bisa meramalkan kematian seseorang. Yang jelas, kita sebagai umat manusia tahu bahwa kematian merupakan sebuah kondisi di mana roh kita itu memisahkan diri dari jasad kita. Di dalam tasawuf ada seorang sufi yang mengatakan tentang kematian adalah ungkapan mengenai perpindahan tempat tinggal dari dunia ke akhirat, dan pada dasarnya mati bukanlah ungkapan mengenai
hilangnya kehidupan dari seseorang. Dan hal ini juga serupa dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Perpisahan ruh dengan jasad itu merupakan hal yang biasa terjadi pada manusia. Seperti contohnya itu ketika saat tertidur dan bermimpi yang dimana roh kita itu berjalan ke sana kemari dan mengalami hal-hal yang nyata di luar jasadnya. Yang jelas kita sebagai umat manusia itu tahu suatu saat pasti akan menghadapi kematian, dan apakah kita sudah siap menghadapi kematian itu, dan juga apakah kita bisa menerima dengan lapang dada cara kita menghadapi kematian kita. Jadi kita sebagai umat manusia, terutama bagi umat muslim, carilah amal sebanyak-banyaknya sehingga pada saat kita menghadapi kematian kita tidak akan ragu dan bimbang dengan kematian kita sendiri. Eutanasia adalah suatu tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaannya. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disembuhkan. Dan secara garis besar, eutanasia ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Eutanasia aktif adalah tindakan sengaja pemberian obat atau jenis lain oleh dokter untuk mempercepat kematian pasien. Sedangkan eutanasia pasif adalah usaha yang minim oleh dokter dalam pengobatan pasien, sehingga kematian pasien ini berjalan secara ilmiah. Eutanasia dalam perspektif tasawuf ini tentunya diharamkan karena masalah hidup dan mati sepenuhnya hanya milik Allah dan manusia tidak berhak sama sekali atas perkara ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 156. Allahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Eutanasia ini hukumnya haram karena digolongkan sebagai tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Eutanasia ini adalah pembunuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hukumnya haram, baik atas permintaan sendiri maupun karena hendak meringankan penderitaannya. Karena Allah lah yang mempunyai hak mematikan, dan penyakit atau musibah yang diturunkan Allah ini mempunyai hikmah tersendiri untuk orang yang menderita penyakit.